ditekan dadinya gini guys ya. Nah kan ditekan dadinya gini. Nah ngopi guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya si Kang Gus Vlog ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah, barakallah ya. Semoga teman-teman yang masih setia di channel Kang Gus Vlog selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Oke? Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kesempatan kali ini saya akan menanggapi ya, ada salah satu penggemar kami atau subscriber atau apa ya, fans atau fans yang berkomentar seperti ini nih. Kalau pasien meninggoy dalam perjalanan ke RSS, bagaimana Kang? Bawa pulang atau lanjutin? Tapi udah meninggoy, masa mau dibawa ke RS? Meninggoy ya, oke, salam sehat Kang, semoga sukses, amin, semoga sukses buat Bang siapa itu, tahu campur, apa nama channelnya nih, auto campur aja tahu campur Bang, apa ya kan. Nah ini berarti gimana kalau pasien meninggoy itu meninggal maksudnya Bang ya? Oke. Nah meninggal mungkin maksudnya ya, kalau pasien meninggal dalam perjalanan ke RS bagaimana Kang? Bawa pulang atau lanjutin? Nah oke, kami akan jawab sepengetahuan kami ya kan, para driver, bukan di sini maksud menggurui ya kan, di sini kita sharing ya sesuai dengan pengalaman para driver dan standar operasional yang harus dilakukan daripada driver sendiri. Nah ketika suatu saat ya kan, bahwa dalam perjalanan yang namanya seseorang, nyawa seseorang itu kan kita tidak tahu, entah dia meninggal dalam perjalanan, entah sampai rumah sakit, kita tidak tahu. Nah ada yang di dalam perjalanan menuju rumah sakit, sebelum ke rumah sakit yang dituju, pasien itu sudah meninggal dunia. Nah langkah apa yang harus dilakukan? Ini masih banyak orang awam yang belum tahu, mohon maaf. Kenapa sih harus jadi jenazah? Karena orang yang jadi jenazah, kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Kan dibawa pulang aja sekalian, gitu kan? Nah di sini kita sharing, kita jelaskan kenapa harus dibawa ke rumah sakit. Nah dalam beberapa kasus bahwa orang yang dinyatakan meninggal dunia versi kita atau versi masyarakat awam yang belum tahu tentang hal medis, mohon maaf, itu terkadang beliau atau pasien belum benar-benar mati atau bisa dikatakan mati suri. Nah sudah tidak asing lagi kan tentang bahasa mati suri. Ini adalah sebuah kondisi saat seseorang hidup kembali setelah sempat dinyatakan meninggal dunia. Nah, dalam dunia medis, mati suri ini dikenal dengan dua istilah, yaitu Lazarus Syndrome dan Near Death Experience atau NDE. Nah, mati suri ini atau hidup kembali ini dilakukan biasanya para petugas kesehatan itu dengan pertolongan pertama, yaitu dia melakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Nah bahasanya ini bahasa kurang kali itu lihatnya saya agak meko ya, atau yang bahasa Indonesianya itu disebut dengan resusitasi jantung paru atau RJP itu tadi ya, atau RJP. Nah RJP itu tekniknya ditekan dadinya gini guys ya. Nah kan ditekan dadinya gini. Kalau memang pasien tersebut mengalami mati suri, atas izin Allah, sabda Allah, sabda Tuhan yang Maha Esa, beliaunya bisa hidup kembali. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan Yang Maha Esa. Jadi begitu penjelasannya. Kenapa pasien ketika meninggal di dalam ambulan menuju ke rumah sakit yang dituju, maka pasien tersebut harus tetap dibawa ke rumah sakit. Andai kata rumah sakit yang dituju terlalu jauh jaraknya, masih jauh, maka driver ambulan itu sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin untuk menemukan rumah sakit terdekat agar dilakukan pertolongan pertama pada pasien yang dinyatakan telah meninggal. Dan andai kata setelah dilakukan pertolongan pertama tadi dan ditunggu kurang lebih 10 sampai 15 menit, pasien tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan atau pergerakan, maka pasien tersebut bisa jadi dinyatakan meninggal dunia. Nah, kami di sini tidak berhak untuk menyatakan pasien meninggal dunia, dan yang menyatakan itu adalah dari rumah sakit tersebut yang punya wewenang untuk menyatakan bahwa pasien tersebut sudah meninggal dunia. Atau kata Bang campur lagi, Bang Auto campur tadi, meninggoy. Itu kenapa pasien ketika meninggal dalam perjalanan rumah sakit tidak dibawa pulang walaupun sudah, mohon maaf, menjadi jenazah. Nah, oke. Tahu kan sekarang kenapa tidak boleh dibawa pulang? Nah, itu penjelasannya. Bukan berarti mohon maaf, dalam persepsi komersial dan sebagainya itu tidak. Karena memang harus ada standar operasional yang harus kita lakukan. Pertolongan pertama pada pasien kritis atau pasien yang sudah meninggal dunia. Itulah penyebabnya kenapa harus diamberke, harus ditekake, harus disampaikan ke rumah sakit yang terdekat terlebih dahulu. Nah, kalau rumah sakit itu sudah dekat tidak apa-apa, tapi kalau kondisinya masih jauh itu kita bawa ke rumah sakit terdekat. Oke, begitu teman-teman? Jelas? Bang tahu campur lagi, Bang Auto campur ya, mohon maaf ini. Oke, di sini kita sharing-sharing, bukan berarti menggurui atau bukan berarti saya sok tahu, ya kan? Tapi di sini sekedar sharing. Andai kata penjelasan tadi di video yang tadi itu kurang pas, kurang berkenan, dan masih banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia memantau, menonton, dan memberikan dukungan kepada channel Kang Yuswok. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman yang selalu like, selalu komen, dan selalu mendukunglah istilahnya channel ini diberikan kelancaran rezeki yang mengalir deras tanpa batas dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami cukup sekian. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.